Selamat sore, saya Nining Kristiani akan membacakan buku dari Rick Warren, Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini. Hari pertama, segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini bukan tentang Anda. Tujuan kehidupan Anda jauh lebih besar dari kepuasan pribadi, ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan Anda sendiri. Itu jauh lebih besar dari keluarga, karir, bahkan impian dan ambisi Anda yang paling gila. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet bumi ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuan itu. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Itu karena biasanya kita memulai pada titik awal yang keliru, diri kita sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri seperti ingin menjadi apakah aku nanti? Apakah yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apakah saranku, impianku, dan masa depanku? Tetapi memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Alkitab berkata, Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang ada di dalam kuasanya. Bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh banyak buku, film, dan seminar populer. Anda tidak akan menemukan arti kehidupan Anda dengan melihat ke dalam diri sendiri. Mungkin Anda telah mencobanya, tetapi Anda tidak menciptakan diri sendiri, jadi tidak mungkin Anda dapat mengatakan untuk apakah Anda diciptakan. Jika saya memberikan penemuan yang belum pernah Anda lihat, Anda tidak akan tahu tujuannya. Dan penemuan itu sendiri tidak akan dapat memberitahukan Anda juga. Hanya si pencipta atau buku panduannya lah yang dapat menunjukkan tujuannya. Saya pernah tersesat di pegunungan. Ketika saya berhenti untuk menanyakan arah menuju perkemahan, saya diberitahu, Anda tidak akan bisa ke sana dari sini. Anda harus memulai dari sisi lain gunung itu. Demikian juga, Anda tidak akan menemukan tujuan hidup Anda jika memulainya dari diri sendiri. Apakah Anda harus memulainya dari Tuhan? Ya, Anda harus memulainya dari Tuhan pencipta Anda. Anda ada karena Tuhan menghendakinya. Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sebelum Anda memahami itu, hidup tidak akan ada artinya. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna diri kita, tujuan kita, arti penting kita, dan masa depan kita. Setiap jalan lain akan membawa kita ke jalan buntu. Banyak orang mencoba untuk memanfaatkan Tuhan untuk aktualisasi diri mereka. Tetapi itu adalah pemutarbalikan alam dan pasti gagal. Anda diciptakan untuk Tuhan, bukan sebaliknya. Dan hidup adalah tentang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memakai Anda bagi tujuannya. Bukan memanfaatkan diri Dia untuk tujuan Anda sendiri. Alkitab berkata, obsesi dengan diri sendiri dalam hal-hal seperti itu akan membawa kebuntuan. Perhatian pada Tuhan akan membawa kita pada kehidupan yang terbuka, luas, dan bebas. Saya telah membaca banyak buku yang memberikan banyak cara untuk menemukan tujuan hidup. Semuanya dapat dikategorikan dalam buku-buku menolong diri sendiri, karena semuanya melakukan pendekatan pada hal-hal dari sudut pandang yang berpusat pada diri sendiri. Buku-buku menolong diri sendiri
sekalipun itu buku-buku Kristen, biasanya memberikan langkah-langkah serupa yang dapat diprediksi untuk menemukan tujuan kehidupan Anda. Pertimbangkanlah impian-impian Anda. Perjelaslah nilai-nilai Anda. Tetapkanlah sasaran-sasaran Anda. Temukanlah kelebihan-kelebihan Anda. Terapkanlah sasaran yang tinggi. Raihlah sasaran itu. Disiplinkanlah diri Anda. Percayalah bahwa Anda dapat mencapai sasaran-sasaran itu. Libatkanlah orang lain, jangan pernah menyerah. Tentu saja rekomendasi tersebut sering membawa keberhasilan. Anda biasanya berhasil meraih sasaran jika Anda berkonsentrasi pada sasaran itu. Tetapi menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup Anda sama sekali tidak sama. Anda dapat mencapai semua sasaran pribadi, menjadi sukses luar biasa dengan standar dunia, tapi masih tidak menemukan tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda. Anda memerlukan lebih dari sekedar nasihat untuk menolong diri sendiri. Alkitab berkata, menolong diri sendiri sama sekali bukan pertolongan. Mengorbankan diri adalah caraku untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Buku ini bukanlah tentang menolong diri sendiri. Ini bukan tentang bagaimana menemukan karir yang cocok, mencapai impian atau merancangkan kehidupan. Ini bukan buku tentang bagaimana menjejalkan lebih banyak kegiatan dan jadwal yang sudah terlalu padat. Sebenarnya buku ini akan mengajarkan Anda bagaimana mengurangi kegiatan Anda dalam hidup dengan memusatkan perhatian pada apa yang paling penting. Ini adalah buku tentang bagaimana menjadi apa yang Tuhan inginkan ketika Ia menciptakan Anda. Bagaimanakah Anda menemukan tujuan penciptaan Anda? Anda hanya mempunyai dua pilihan. Pertama adalah spekulasi. Inilah yang dipilih kebanyakan orang. Mereka menebak, menduga, berteori. Ketika orang berkata, aku selalu menganggap bahwa hidup adalah titik-titik. Dan mereka maksud adalah, inilah anggapan terbaik yang aku pilih. Selama ribuan tahun, para filsuf yang hebat telah membicarakan dan berspekulasi tentang arti hidup. Filsafat memang ilmu yang penting dan mempunyai banyak manfaat. Tetapi ketika dihadapkan pada penentuan tujuan hidup, bahkan filsuf yang paling bijaksana pun hanya dapat menebak-nebak. Dr. Hugh Moorhead, seorang profesor filsafat di Northwestern Illinois University, pernah menulis kepada 250 filsuf, ilmuwan, penulis, dan intelektual terkenal di seluruh dunia dengan menanyakan kepada mereka, apakah makna kehidupan? Dia kemudian menerbitkan respon mereka dalam sebuah buku. Sebagian memberikan tebakan terbaik, sebagian mengakui bahwa mereka hanya membuat diri tujuan untuk hidup. Dan yang lainnya cukup jujur untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Bahkan beberapa intelektual meminta Profesor Moorhead untuk memberitahukan mereka jika ia menemukan tujuan hidup. Untunglah ada pilihan lain di samping spekulasi tentang arti dan tujuan hidup. Itu adalah pewahyuan. Kita dapat belajar apa yang disingkapkan Tuhan tentang hidup dalam firman-Nya. Cara termudah untuk menemukan tujuan dari sebuah penemuan adalah bertanya kepada si pencipta. Hal yang sama berlaku untuk menemukan tujuan hidup Anda. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kegelapan dan bertanya-tanya dan menebak-nebak. Dengan jelas ia menyingkapkan 5 tujuan untuk hidup kita melalui Alkitab. Ini adalah buku panduan kita yang menjelaskan mengapa kita hidup. Bagaimana hidup berlangsung, apa yang harus dihindari, dan apa yang harus diharapkan di masa depan. Alkitab menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh buku tentang Alkitab, tentang menolong diri sendiri,
maupun buku filsafat. Alkitab berkata, hikmat Tuhan tersembunyi jauh di dalam tujuan-tujuannya. Ini bukanlah pesan yang baru, tetapi justru yang tertua. Apa yang ditetapkan Tuhan sebagai cara untuk menarik keluar hal yang terbaik darinya dari dalam diri kita. Tuhan bukan sekedar titik awal kehidupan Anda. Ia adalah sumber kehidupan Anda. Untuk menemukan tujuan hidup Anda harus kembali kepada firman-Nya. Bukan hikmat dunia. Anda harus membangun kehidupan di atas kebenaran kekal, bukan psikologi populer, motivasi sukses, atau kisah yang memberikan inspirasi. Alkitab berkata, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus dan harapan kita dibangkitkan, Ia telah melihat keseluruhan tujuan yang Ia kerjakan dalam setiap hal dan setiap orang. Ayat ini memberi kita 3 pemahaman tujuan Anda. Pertama, Anda menentukan identitas dan tujuan Anda melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Jika Anda memiliki hubungan seperti itu, saya nanti akan menjelaskan. Jika Anda tidak memiliki hubungan seperti itu, saya nanti akan menjelaskan bagaimana memulainya. 2. Tuhan telah memikirkan Anda jauh sebelum Anda ada. Tujuannya untuk kehidupan Anda telah ada sebelumnya. Anda dikandung, Ia telah merancangkan sebelum Anda ada, tanpa masukan dari Anda. Anda boleh saja memilih karir, pasangan, hobi, dan banyak bagian lain dalam hidup ini. Tetapi Anda tidak dapat memilih tujuan kehidupan Anda. Dan yang ketiga, tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan yang lebih besar yang menyangkut alam semesta yang dirancang oleh Tuhan untuk kekekalan. Itulah isi buku ini. Andrei Bitov, seorang penulis novel Rusia, tumbuh di bawah rezim komunis yang ateis, tetapi Tuhan mendapatkan perhatiannya pada suatu hari yang suram. Ia mengenang pada usia 27 tahun, ketika sedang berada di kereta di Leningrad, sekarang Petersburg, saya merasa begitu putus asa sehingga hidup rasanya seperti berhenti seketika. Menghilangkan seluruh masa depan, apalagi berpikir tentang tujuan. Tiba-tiba saja muncul sebuah kalimat, tanpa Tuhan, hidup tidak ada artinya. Dengan rasa takjub saya mengulang-ulang kalimat itu dan rasanya seperti naik ke atas eskalator. Saya keluar dari kereta dan berjalan ke dalam terang Tuhan. Mungkin Anda merasa seperti berada di dalam kegelapan tentang tujuan hidup Anda. Selamat. Sekarang Anda mulai berjalan di dalam terang. Hal yang perlu kita renungkan dalam hari pertama ini, ayat hafalan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16b. Dan pertanyaan untuk direnungkan, walaupun ada banyak promosi di sekitarku, bagaimanakah aku dapat tetap ingat bahwa sesungguhnya hidup itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Amin. Puji Tuhan. Mari kita resapi dan renungkan agar menjadi berkat dalam hidup ini. Terima kasih.